Papa sama Tante Peri udah tunangan. Bentar lagi Kayla bakal dapet mama yang baik, cantik kayak Tante Peri. Selamat, Mas. Sama-sama, Romeo. Dan ini adalah salah satu impian gue. Untuk bisa melamar Yasmin, dan akhirnya kita akan menikah. Selamat, Yasmin. Makasih, Dok. Ini cuma sebentar, sayang. Aku tahu ini hanya sementara. Aku tegar dan aku rela berkorban demi kamu, Yasmin. Kasian ya Romeo. Dia sendirian gitu. Kenapa harus ngomong kayak gitu ya? Ya emang, ya aku kasihan aja ngeliat dia sendirian, gak ada pasangan. Jadi ya kita doain aja lah, mudah-mudahan Romeo bisa punya pasangan secepatnya. Kamu nggak tahu aja, Farangga. Kalau aku adalah calon istrinya Romeo. Mbak Nina? Puas bisa tunangan sama Rangga. Seneng ya mau jadi mamanya Kayla. Maksud Mbak apa ya? Kok bisa ngomong kayak gitu? Kita lihat aja apa Rangga masih mau sama kamu setelah muka kamu rusak. Maaf, Yasmin. Aku nggak tahan melihat kamu bersama dengan Mas Rangga. Lebih baik aku pergi daripada tekanan batin melihat Mas Rangga terus-menerus memperlakukan kamu dengan mesra. Aku nggak rela. Gelang ini aku kasih ke kamu supaya kamu ingat kalau aku selalu ngelindungin kamu. Aku nggak bisa terima ini. Berat rasanya bagi aku untuk melihat Yasmin tunangan sama laki-laki lain. Aku harus bisa yakinin diri aku sendiri. Yasmin ngelakuin ini semua untuk mengungkap siapa pembunuh kedua orang tuanya. Kenapa ya Nina tuh bisa bersikap seperti itu sama aku? Yasmin pasti penasaran sama Nina. Tapi aku nggak mungkin kasih tahu ke Yasmin kalau Nina adalah ibunya Kayla. Yasmin nggak boleh tahu soal motif Nina ngelakuin hal kayak tadi. Farangga kenapa diam aja sih? Aku juga kurang tahu sih Nina kayak gimana orangnya. Ya tapi bisa jadi dia psikopat sih. Psikopat? Ya siapa tahu aja dia psikopat. Kan aku juga nggak tahu dia kayak gimana orangnya. Tapi yang jelas mama yang sudah mempekerjakan dia. Dan jujur aku sendiri juga nggak nyangka sih dia bisa senekat itu.
Makasih ya, Mbak. Jadi sebelumnya aku tuh pernah ketemu sama Nina ini. Sebelum dia jadi babysitternya Kayla. Aku ketemu di kantor Shakarinata. Dan pada saat itu Nina ini ketakutan, bahkan dia menghindar pas dia ngeliat Bu Ajeng. Kenapa dia ngelakuin itu ya? Kalau pada akhirnya dia jadi babysitternya Kayla. Kalau soal itu aku juga kurang tahu sih. Terus nasibnya Nina gimana sekarang? Sekarang ini dia sudah diamankan dan mungkin sebentar lagi akan diurus sama polisi. Sebenarnya ada apa sih ini? Aku ngerasa kenapa Parang nggak bohong ya? Aku yakin ada hal lain yang dia sembunyikan. Tapi apa? Lepasin! Percuma lo teriak-teriak, gak akan gue lepasin. Lepas! Lepas! Jangan sampai lepas. Jangan lepas ya, pegang. Lepasin! Anda bener-bener keterlaluan, tau gak? Kamu yang keterlaluan. Kamu kurang ajar ya, berani-beraninya nyamar. Dan akhirnya ketahuan. Dasar kamu tuh perempuan receh. Bisa-bisanya kamu nyusup nyamar ke dalam acara tunangannya Rangga. Dan kamu cukup gila, hampir mau merusak mukanya Yasmin. Keterlaluan kamu Iya, tuh. kenapa? Hah? Karena saya nggak akan membiarkan pertunangan itu terjadi. Mau sama Yasmin kayak sama perempuan manapun, saya nggak akan biarin. Lepas! Jangan sampai lepas. Semakin dibiarkan kamu semakin keterlaluan. Gak punya rasa terima kasih kamu ya. Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Apa? Mau nyerang? Mau nyerang? Iya. Lihat aja, saya tidak akan melepaskan kamu. Saya akan buktikan bahwa omongan saya nggak main-main. Pras, kurung dia. Jangan kasih lepas. Siap, Bu Ajeng. Saya nggak akan tinggal diam ya. Saya akan balas semua perbuatan Anda sama saya. Udah kayak begini masih juga berani ngancam. Tutup mulutnya biar nggak berisik. Bawa dia. Bawa. Ayo. 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 Jangan bawa. Ya. Perempuan gila. Makasih Mas sudah anterin saya. Iya Yasmin, tapi kita kan udah bertunangan. Jadi ya aku berharap sih kamu gak usah terlalu kaku sama aku ya. Capek banget hari ini. Kayaknya aku mau istirahat dulu deh Mas. Oh, ya udah kamu istirahat aja. Kamu hati-hati di jalan. Udah kalau gitu sampai ketemu di kantor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya Allah, berat banget hari ini aku jalanin hari. Aku harus tunangan sama Pak Rangga. Dan tadi hampir aja Nina ngelempar air keras ke muka aku. Dan aku harus ngeliat Romeo sedih dan cemburu. Kenapa Nina nyerang Yasmin? Apa ya motif dia ngelakuin itu? Dia itu kan babysitter. Tapi sampai nyamar jadi pelayan supaya bisa ngelakuin hal senekat itu. Semua yang berhubungan sama keluarga Cakarinata itu benar-benar mencurigakan. Aku harus gali lebih dalam lagi. Siapa tahu aja ada yang berhubungan juga sama penembakan Romeo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yas, gimana acara tunangannya? Ya berjalan dengan lancar. Sekarang aku udah harus menjadi tunangannya Pak Rangga. Cuma tadi tuh ada kejadian yang gak enak. Jadi mantan babysitternya Kayla, Nina, dia mau nyiram aku pakai air keras. Hah? Terus kamu gimana? Kamu gak apa-apa? Alhamdulillah aku baik-baik aja Mbak. Tadi ada Dania namanya. Iya, Dania yang jagain aku. Dania? Dania itu siapa ya Yas? Kok Mbak baru dengar nama itu? Aku juga baru kenalan. Jadi dia tuh orang barunya suruhannya Papa sekarang. Untung aja tadi ada dia. Coba kalau nggak ada, mungkin aku udah kena air keras, mungkin muka aku atau badan aku mungkin juga udah hancur. Ya Allah, Yas. Tapi kok Mbak jadi bingung deh. Ada masalah apa sih kamu sama babysitternya Kayla itu? Aku juga nggak tahu, makanya itu yang buat aku jadi bertanya-tanya. Tapi ya Yas, ini ada untungnya juga Yas. Pertunangan kamu sama Pak Rangga. Karena kita jadi tahu selama ini ada laki-laki yang nyariin kita, yang ngebuntutin kita itu, ternyata orang suruhannya keluarga Cakradinata. Ya kan? Dan ternyata selama ini orang yang aku kenal Pak Pras, ternyata dia yang selama ini nyariin aku. Iya, makanya kamu harus lebih waspada, harus lebih hati-hati. Jangan sampai orang yang namanya Pras itu tahu keluarga kamu siapa. Ya dalam aku mau istirahat dulu. Berat banget soalnya aku harus ngejalanin hari ini. Kamu mau mandi dulu nggak? Biar Mbak bikinin air panas untuk mandi. Ya? Yaudah, istirahat ya. Rom, lu dari tadi bolak-balik gue perhatiin. Lu gak capek apa? Udah lama masa lu gak percaya sama Yasmin? Gue percaya sama Yasmin. Gue cuma gak kuat aja. Lihat Yasmin tuh harus tunang lama-lama sama Mas Rangga. Itu doang. Ya udah makanya lu duduk di sini biar kita bisa ngobrol. Udah sih lu tenang aja.
Gue juga dari tadi mikirin, kenapa babysitter itu tiba-tiba bisa nyerang Yasmin. Apa ini ada hubungannya sama si Rangga? Yasmin. Halo sayang, Halo sayang, kamu di mana? aku lagi di tempat biasa nih, sama Dirga. Hai Yasmin, selamat ya udah jadi tunangannya Rangga. Lo udahlah, nggak lucu. Sensi banget, bercanda doang. Sayang, tadi kenapa kamu langsung pergi sih? Maaf sayang, aku takut aku nggak bisa nahan diri. Rasanya aku pengen bawa kamu kabur dari situ. Aku nggak sanggup lihat kamu menjadi bagian dari keluarga Cakradinata. Kamu baru tunangan sama Mas Rangga aja, Nina udah berbuat jahat sama kamu. Iya, makanya aku telepon kamu karena dari tadi tuh aku mikirin itu. Aku belum tahu alasan dia tuh apa ya. Apa mungkin Nina itu suka sama Mas Rangga ya? Iya Yasmin, bisa jadi diam-diam Nina tuh suka sama si Rangga. Makanya dia cemburu ngeliat kamu tunangan sama si Rangga. Tapi aku yakin alasannya itu nggak sesimpel itu. Dia pasti punya motif tersendiri. Sampai akhirnya dia bisa berbuat seperti tadi. Apa jangan-jangan karena dia psikopat? Siapa yang bilang Nina tuh psikopat? Parah nggak yang bilang sendiri? Aku yakin Mas Rangga pasti nyimpen rahasia soal Nina. Ya bisa jadi sih, tapi ada berita yang nggak kalah penting dari itu. Jadi aku udah tahu laki-laki misterius yang selama ini nyariin aku sama Mbak Dia. Siapa orangnya? Pak Pras. Pras. Selama ini Pak Pras orangnya. Jadi itu tadi kan Mbak Dia memang ada di acara, karena dia ajak. Terus dia tuh melihat ada Pak Pras di sana. Makanya dia langsung tarik aku dan Mbak Dia bilang, Pak Pras ini adalah orang yang selama ini udah nyariin aku. Dan Mbak Dia takut, makanya dia langsung pergi. Makanya mulai sekarang mendingan kita harus hati-hati nih sama Pak Pras. Dan mungkin Pak Baskara. Pak, Ma, kamu bawa kemana sih Nina? Mama kurung di gudang. Biar perempuan itu kapok. Bahaya Pak kalau sampai keliaran. Dia pasti bisa ngomong ke orang-orang tentang hubungannya sama Rangga. Tapi tolong jangan sakitin dia, karena selama ini dia udah banyak berkorban untuk Rangga, Ma. Kenapa jadi Papa ngebelain perempuan itu ya? Siapa yang belain dia? Perempuan itu sendiri bilang ke Mama, kalau Papa tuh banyak banget khawatir ke dia. Buat apa sih Pak begitu? Ya tapi aku nggak pernah belain dia. Ma, kalau menurut aku kenapa nggak bawa dia ke kantor polisi aja sih? Gak akan. Keenakan buat dia. Yang ada nanti Mama tidak bisa melihat langsung kalau dia itu tersiksa. Mama mau lihat dia setiap hari itu tersiksa. Tapi aku paling nggak suka kalau keluarga kita menyelesaikan masalah pakai cara kekerasan kayak gini, Ma. Ini bukan cara kekerasan Pak. Justru kelakuan dia itu. Dia itu nggak bener Pak. Coba kalau hidupnya bener, nggak mungkin dia dikurung di gudang Pak. Oke. Tapi Papa ingetin lagi, jangan sakitin dia. Karena semua ini akan mencoreng nama baik Cakradinata. Kamu inget itu? Iya Pak. Masih untung cuma dikurung di gudang. Aku harus cari cara nih. Harus secepatnya. Biar perempuan itu nggak bikin onar lagi dan tidak bikin kasus. Aku harus melenyapkan dia dari dunia ini untuk selama-lamanya.
selalu aja ngeremehin saya. Kalian gak pernah tahu kan, banyak hal yang saya dapetin di penjara. Pagi Mbak Yasmin. Pagi. Pagi Mbak Yasmin. Selamat pagi Mbak Yasmin. Selamat pagi Mbak Yasmin. Selamat ya Mbak atas pertunangannya. Oh iya, makasih. Kita semua doakan agar hubungan Mbak Yasmin dan Pak Rangga lanjut sampai pernikahan. Selamat ya Mbak. Selamat ya Mbak Yasmin. Ya, makasih ya. Yaudah, saya mau masuk dulu. Baik Mbak. Seluruh staf di kantor ini sikapnya mendadak berubah setelah aku jadi tunangannya Pak Rangga. Aku jadi nggak nyaman dengan situasi seperti ini. Nonton apa, Pak? Berita biasa. Alicia? Kamu mau kemana? Aku mau pergi, Ma. Hah? Enggak. Mama tidak izinkan kamu pergi. Udah kamu pergi sana, hati-hati ya. Ma, udah ada Dania. Udah, kamu gak usah khawatir. Kamu tolong jagain Alisa ya. Kalau ada apa-apa, kamu langsung lapor saya. Baik. Enggak, Pak. Mama tidak izinkan. Pokoknya Alicia nggak boleh pergi. Kan ada Dani yang jagain dia. Udahlah, kamu gak usah khawatir. Papa nggak tahu kan Alicia seperti apa. Bisa aja dia pergi sekarang sama bodyguardnya. Lalu di tengah jalan, bodyguardnya pasti disuruh pergi, Pak. Ya kan Alicia? Begitu kan sifat kamu? Ternyata selama ini Mbak Alisa selalu memperlakukan bodyguardnya seperti itu. Mungkin hal yang sama juga akan terjadi sama aku. Tapi kita lihat aja nanti. Udah mah, Mama tenang aja. Dani ini bisa diandelin. Aku percaya sama dia. Jadi kamu gak perlu khawatir. Ya udah, kalian berangkat sekarang. Makasih, Pak. Ya. Aku duluan ya. Bye-bye. Bye. Pak, lihat aja ya. Kalau sampai Mama dengar Alicia kabur, Mama pastikan yang memecat bodyguard yang Papa pilih itu adalah Mama langsung. Kamu lihat aja nanti. Nina! Mana Nina? Pasti dia nggak usah pintu kunci pakai garpu ini. Telepon aja. Halo, Pras. Nina kabur. Hah? Hah?
Nina kabur. Kenapa dia bisa kabur? Emang kamu nggak kunci pintunya? Bagaimana sih kamu sih, Pras? Dia ternyata ngebobol kunci pintu pakai garpu, Ajeng. Kamu nih kerjaan nggak bener, selalu aja nggak bener. Beritanya selalu aja nggak enak. Pokoknya aku minta sekarang juga kamu cari Nina sampai dapat. Harus dapat ya, Pras. Aku minta sama kamu, jangan janji-janji terus. Oke, Ajeng. Aku bakalan cari Nina sampai ketemu. Kacau. Nina tidak bisa diremehkan. Hebat juga itu perempuan. Bisa menjongkel pintu dan keluar. Tapi paling tidak, dia nggak mungkin berani datang ke sini atau mengancam aku. Kela, Sus Nina udah jemput Kela. Kela udah boleh pulang sekarang. Tapi kan ini belum jam pulang sekolah. Iya, Sus Nina bilang katanya Kela harus pulang sekarang. Karena Kela harus ikut acara keluarga. Tuh, Sus Nina udah nungguin. Yuk, Ibu bantu beres-beres ya sayang. Nanti penggambarnya terusin lagi ya di rumah. Oke sayang. Hati-hati, cantik. Kamu. Terus, kok kita keluarnya lewat sini? Kan Pak Supir sama bodyguard nunggu di depan. Kita lewat sini karena tuh taksinya udah nungguin di situ. Kok kita naik taksi? Iya, soalnya hari ini kita nggak pulang sama supir karena Sus Nina punya surprise buat Kayla. Surprise apa, Sus? Surprise apa ya? Ada deh. Pokoknya Kayla ikut ajak. Kayla pasti suka sama surprise-nya. Kalau gitu sekarang kita naik taksinya yuk. Yuk. Ayo, Sus. Pak, ke Jalan Kembang Sepatu nomor 10 ya. Baik, Bu. Aduh, ada Parangga lagi. Aduh, Yasmin, kamu tenang. Kamu harus tetap tenang walaupun kamu gak nyaman. Yasmin, kamu sibuk gak? Enggak sih Pak, ini cuma tinggal kirim file aja, habis itu udah selesai. Jangan panggil Pak dong, panggil Mas saja. Tapi kayaknya di kantor Pak, nggak enak kalau misalkan dilihatin sama karyawan. Ya nggak apa-apa, mau di kantor atau dimanapun, tetap panggil Mas saja, oke? Oke Mas. Jadi aku tuh mau ngajak kamu untuk jemput Kayla. Kamu keberatan nggak? Boleh, Mas. Sebentar ya. Udah selesai? Udah. Yaudah kita jalan sekarang ya. Kayla, kok nggak muncul-muncul sih, Lang? Ya udah, lu cari Kayla ke dalam nih. Iya, iya. Permisi, Bu. Iya. Maaf, saya mau tanya. Ibu gurunya Kayla ya? Benar. Kira-kira Kayla di mana, Bu? Saya dari tadi nunggu di depan. Tapi nggak muncul-muncul si Kayla.
Kayla tadi sudah dijemput sama susternya, katanya ada acara keluarga. Baiklah, kalau gitu saya permisi ya Bu ya. Ya, Terima kasih Bu. Maaf Pak. Ya. Kenapa? Kayla ternyata tidak ada di sekolahnya Pak. Tapi tadi Kayla masuk ke sekolah kan? Iya, tapi kata gurunya dia sudah pulang duluan. Dan kata gurunya ada yang jemput sebelum jam pulang sekolah Pak. Kayla pergi kemana? Bu, permisi Bu, Ibu gurunya Kayla kan? Iya betul Bu, Pak Rangga. Saya mau nanya, Kayla kemana ya? Kok Kayla pergi dan kita nggak ada yang tahu loh? Tadi Kayla memang ada di sekolah. Sebelum jam pulang sekolah, Sus Nina meminta izin untuk menjemput Kayla. Katanya ada acara keluarga. Kenapa Nina bisa sampai sini ya? Bukannya dia udah dikurung sama Mama. Jadi gini sebenarnya Bu, Nina itu sekarang tuh sudah tidak bekerja lagi untuk mengurusi Kayla. Maaf Bu, Pak, kami tidak tahu. Ya nggak apa-apa Bu, Ibu nggak salah kok. Ini saya yang salah, saya nggak ngasih tahu ke pihak sekolah kalau Nina sudah nggak bekerja lagi sama saya. Baik, saya permisi Pak. Bu. Tunggu, aku coba telepon Nina. Gimana kalau sampai Kayla kenapa-napa gimana? Aduh, nomornya nggak aktif lagi. Gini loh Yasmin, Nina itu nggak mungkin, dia nggak mungkin nyakitin Kayla tuh sangat nggak mungkin dia. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Nina aja kemarin mencoba untuk mencelakai aku. Dan sekarang gimana Kayla? Aku nggak mungkin bilang ke Yasmin kalau sebenarnya Nina itulah ibu kandungnya Kayla. Sebentar, aku coba telepon Mama dulu. Mana sih si Pras? Kok nggak ngasih kabar ya tentang Nina? Tuh orang selalu aja begitu, lelet. Halo, Rangga? Halo Kayla. Kenapa dengan Kayla? Kayla diculik Mah. Hah? Kayla diculik? Diculik sama siapa? Kasih tahu ke Mama, siapa yang nyulik Kayla? Rangga, apa maksud kamu? Jelasin ke Papa sekarang. Pak, jadi aku sama Yasmin ada di sekolahnya Kayla untuk menjemput Kayla. Tapi sayangnya Nina udah berhasil duluan datang ke sini dan membawa kabur Kayla. Jadi memang Nina yang sudah menculik Kayla dan sampai sekarang aku nggak tahu dia ada di mana. Apa, Pak? Apa katanya apa, Pak? Siapa yang culik, Pak? Nina nyulik Kayla, Mah. Nina? Kok bisa? Kurang ajar banget tuh perempuan. Berani sekali dia ya. Nyulik Kayla, keterlaluan. Nina keterlaluan. Mah, kamu kan bilang ke aku kalau kamu ngurung Nina di gudang. Sekarang kenapa begini? Nina kabur, Pak. Dia berhasil mencongkel pintu, Pak. Kamu sih keterlaluan. Lihat, gara-gara kamu semua jadi berantakan. Kenapa jadi Mama yang disalahin, Pak? Yang salah tuh Papa, karena Papa terlalu baik. Harusnya dari awal Papa tuh jangan baik sama dia. Papa nyuruh Nina tinggal di sini menjadi babysitter. Itulah, jadinya seperti itu. Papa ngasih jantung ke dia. Akhirnya dia kurang ajar. Keterlaluan kan, Pak? Dia nggak tahu diri. Masa dia menculik Kayla? Aku kan udah pernah ngingetin kamu. Jangan kamu keterlaluan sama dia. Jangan kamu keterlaluan sama Nina. Sekarang, lihat, jadi begini nih. Mama lagi yang disalahin. Terus aja, Mama lagi yang disalahin. Kurang ajar banget itu perempuannya. Lihat aja, aku akan bikin perhitungan sama dia. Gue aja. Bagaimana? Ras, kamu berhasil nggak menemukan Nina? Saya nggak berhasil.
Kamu kenapa sih? Selalu aja. Selalu begitu. Tidak berhasil, tidak bisa. Ini karena kecerobohan kamu nih. Nina jadinya kabur. Sekarang Nina menculik Kayla. Perempuan itu benar-benar keterlaluan. Sekarang juga kamu harus cari ya. Kamu harus cari Nina. Karena dia menculik Kayla. Aku minta tolong kamu harus menemukan Kayla. Kayla itu cucu aku, Pras. Ya. Oke. Siapa nih? Gak kenal nomornya. Halo? Halo, Bu Ajeng yang terhormat. Nina, di mana kamu? Tumben banget lo nyariin saya. Padahal kan biasanya berusaha melenyapkan saya. Sekarang juga, kamu bawa Kayla pulang. Apa? Balikin Kayla? Ingat ya, Kayla itu anak kandung saya. Saya ibunya. Jadi Anda gak punya hak buat ngomong seperti itu. Jadi saya bebas dong, mau bawa pergi kemanapun saya mau. Kamu jangan main-main ya sama saya ya. Kamu jangan menguji kesabaran saya. Kamu gak tahu lagi berurusan dengan siapa. Sekarang juga, balikin Kayla. Oh, Ibu aja mau Kayla balik? Boleh dong. Syaratnya gampang. Batalkan pertunangan Rangga dengan Yasmin, lalu nikahkan saya dengan Rangga. Kamu ngaca, kamu tuh siapa? Tahu diri dong. Gak mungkin saya menikahkan anak saya sama kamu. Kamu itu mantan napi dan kamu sudah menculik cucu saya. Itu sama aja kamu tuh kriminal. Apa? Saya kriminal? Lantas Anda apa? Lihat aja, saya akan laporin kamu ke polisi ya Nina ya. Lihat aja. Oh, sayangnya saya nggak takut, laporin aja. Justru bagus sih kalau saya dilaporin. Jadi saya bisa bongkar kelakuan jahat Anda dan juga Rangga ke media. Dan saya bisa bilang ke media bahwa Kayla itu anak kandung saya. Jadi saya nggak bisa dituduh kan menculik anak orang. Justru semua orang akan tahu kebusukan Anda dan juga Rangga, putra kesayangan Anda. Ini sebenarnya tujuan Nina apa ya? Dia kemarin mau nyakain aku, habis itu sekarang dia nyulik Kayla. Maksudnya apa? Yasmin, aku sama sekali nggak tahu apa maksud dan tujuan Nina ngelakuin ini semua. Ya terus kita main diam aja. Ya mendingan kalau udah masalah udah kayak gini, ini tuh udah masuk tindakan kriminal. Mendingan langsung laporin polisi aja. Kalau Nina sampai ketangkap polisi, dia pasti akan buka semuanya. Aku harus cari Kayla sendiri. Dan Yasmin gak perlu ikut supaya dia gak semakin curiga. Yasmin gini, kamu tenang. Aku tahu kamu peduli sama Kayla. Aku ngerti itu. Tapi percaya sama aku. Untuk urusan Nina dan juga Kayla, biar aku urus sendiri. Nanti aku akan kabarin kamu. Ya aku ikut. Yasmin enggak, lebih baik kamu gak usah ikut. Aku gak mau nantinya kamu kenapa-napa, oke? Biar ini menjadi urusan aku. Aku akan cari Nina dan juga Kayla. Dan aku akan kabarin ke kamu. Yasmin, please percaya sama aku. Kali ini aja. Aku gak mau kamu kenapa-napa. That's it. Ya udah, tapi nanti kabarin ya kalau ada apa-apa. Pasti aku akan kabarin. Pak, ruang CCTV di mana? Di dalam, Pak. Mari ikut saya. Oke. Percaya sama aku. Ya.
Kenapa Parangga seolah nggak mau aku terlibat ya dalam soal penculikan Kayla ini? Aku ngerasa kayak ada disembunyiin sama Parangga. Aku yakin Nina juga nggak mungkin ngelakuin ini semua kalau nggak ada motivasi tertentu. Coba tolong puter rekaman CCTV waktu Kayla dijemput sama suster. Baik, Pak. Oh, stop. Itu adalah plat nomor taksi yang dinaiki oleh Kayla. B1269TIS. Jadi tolong kita cari taksi tersebut dan kita tanya sama supirnya. Pasti supir itu tahu kemana dia mengantarkan Kayla dan juga susternya. Siap, Pak. Ayo. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Pak. Terus kok masukin baju ke koper? Emangnya kita mau kemana sih? Sayang, Sus Nina mau ajak kamu ke tempat yang seru banget. Yeay, Kayla mau sus. Nanti di sana Kayla bisa main kan? Iya dong sayang, pokoknya Kayla bisa main sepuasnya di sana. Aku mau sus, aku mau. Nanti di sana juga ada papa kan? Ada sayang, nanti papa nyusul ya. Sekarang kita pergi, Kayla pakai dulu tasnya. Ini sayang. Bisa? Oke, pergi sekarang ya. Yuk, yuk. Ternyata nggak segampang yang aku kira. Berat buat aku untuk lihat Yasmin berada di sisi laki-laki lain. Walaupun sebenarnya aku tahu Yasmin nggak pernah cinta sama Mas Rangga. Halo sayang. Halo sayang kamu lagi sibuk nggak? Nggak, aku lagi nggak sibuk. Kenapa? Aku barusan jemput Kayla sama Parangga. Tapi setelah kita sampai sana, ternyata Kayla tuh diculik sama Nina. Nina nyulik Kayla? Iya sayang, tapi yang buat aku aneh, Parangga tuh nggak mau aku ikut serta untuk mencari Kayla. Dia malah nyuruhnya bodyguard sama supir aja. Aku malah disuruh pulang. Kok aneh ya? Bukannya harusnya Mas Rangga seneng ya kalau kamu ada deket-deket sama Kayla? Ya aku nggak tahu sayang, makanya itu yang buat aku jadinya curiga. Curiga kenapa ya? Aku curiga kayak ada sesuatu yang ditutupin tentang masalah Nina deh. Aku juga punya feeling yang gak enak soal itu. Ya udah sayang, nanti aku telepon lagi ya. Ini aku mau cari Kayla dulu. Oke. Kamu di mana sekarang? Ini aku masih belum begitu jauh sih dari sekolahnya Kayla. Oh ya udah, aku jemput kamu sekarang ya. Kamu kabari aku titik kamu di mana. Oke sayang, kamu hati-hati ya. Oke, ya sayang. Ngapain sih ngikutin saya? Kan emang tugas saya buat ngawal kamu. Saya nggak mau. Mending kamu pergi deh. Maaf, saya nggak bisa. Nih, uang buat kamu. Saya bisa ngasih uang lebih banyak dari papa saya. Kenapa diem doang? Kurang uangnya. Saya tambahin deh, kamu sebutin aja mau berapa. Saya nggak tertarik.
Gak usah munafik gitu deh. Siapa sih yang gak silau sama duit? Saya. Dan saya akan tetap melakukan tugas saya untuk menjaga kamu. Sayang, aku minta tolong kamu ya. Tolong telepon Dirga. Iya sayang. Halo, Yasmin? Halo Dirga, ini aku lagi sama Romeo. Hah? Kok bisa? Emang Rangga nggak curiga tundangan yang ada di kantor? Nggak, jangan bercanda. Gue mau minta bantuan lo. Iya, bantuan apaan? Kayla diculik sama Nina. Kok bisa? Kayla diculik sama Nina? Nanti gue cerita semuanya, sekarang gue nggak ada waktu. Gue minta tolong sama lo, tolong lacak semua nomor handphone, email, atau apapun, semua yang berhubungan sama Nina. Pasti kan ada datanya kan? Oke. Gue minta bantuan sama teman gue yang IT deh. Untuk ngelacak si Nina di mana. Ya, thanks. Dirga tolong secepatnya ya. Jangan sampai nanti Nina bawa kabur Kayla tuh makin jauh, nanti nggak bisa kita dapetin Kayla. Iya, gue paham. Ayo sayang. Sebenarnya Nina mau apa ya? Dia sebelumnya mau nyiram kamu pakai air keras, sekarang dia malah nyulik Kayla. Itu yang jadi pertanyaanku juga sayang. Sebenarnya ada sesuatu hal yang ngejanggal. Yang sebenarnya belum aku ceritain ke kamu. Jadi sebelum Nina kerja jadi babysitternya Kayla, aku tuh pernah ketemu di kantor Cakradinata. Dan pas aku ketemu dia, ada Bu Ajeng lewat. Dan Nina ini takut, dan dia mencoba untuk menghindar. Aku yakin keluarga Cakradinata pasti nyimpen sesuatu soal Nina. Tapi sekarang yang terpenting kita harus cari Kayla dulu ya. Iya sayang. Sabar ya Pak Rangga. Supir yang bawa anak Pak Rangga sebentar lagi sampai kok. Iya Pak, saya akan tunggu kok. Nah ini dia Pak orangnya. Oh, Selamat siang Pak. ya, siang. Saya Pak Rangga. Tadi babysitter saya membawa anak saya memakai taksi Bapak. Ini fotonya. Bener Pak, tadi mereka memang naik taksi saya. Oh ya, kalau boleh tahu kemana ya tujuannya? Saya antar mereka ke rumah di Jalan Kembang Sepatu nomor 10. Loh, itu kan rumah yang aku beliin buat Nina. Lu beneran yakin bro? Yakin banget. Ini jelas-jelas email punya Nina yang terdaftar. Dan connect sama nomor HP dia yang lama. Nih, coba lo lihat. Lo lihat sendiri kan? Ini ada bukti transaksinya. Gue telepon Romeo dulu. Halo Gak, gimana? Ini teman gue udah berhasil meretas nomor HP Nina dan juga email Nina. Dan di sini terlihat jelas kalau email Nina itu tercatat booking hotel pakai aplikasi. Itu pasti Kayla dibawa ke situ.
Kalau boleh tahu di mana ya hotelnya? Hotel Lo Lebih. Jalan Akasia Raya. Oke. Gua kesana sekarang. Makasih ya Dirga. Ini gue kirimin kode bookingnya sekalian ya, biar gampang. Oke, makasih. Aku yakin banget sayang, Nina bawa Kayla ke sana. Semoga Kayla nggak kenapa-napa ya. Ya, sayang. Sayang, kok Kayla cemberut? Kayla kenapa? Sus, kok kita malah kesini? Kan kata Sus mau ngajak Kayla main. Iya. Kita mau main kok, tapi nanti ya sayang ya. Kalau nggak main, Kayla mau pulang aja Sus. Kayla nggak mau di sini. Sayang, kita belum bisa pulang. Soalnya tadi kata papanya Kayla, Sus Nina harus ajak Kayla liburan, nginep di hotel ini. Emangnya kenapa Sus? Iya kan Kayla sendiri yang bilang kalau misalnya lagi banyak PR, kadang suka bosen kan di rumah. Makanya kita di sini sekarang. Nggak Sus, Kayla mau pulang aja. Sayang, Kayla tuh jangan pulang dulu, kan nanti kita mau main kan. Terus tadi Sus Nina lihat kolam renangnya di sini tuh besar banget, bagus deh pokoknya. Tapi kan di rumah Kayla juga ada kolam renang. Ayo dong Sus, anterin Kayla pulang. Aduh, kok Kayla malah minta pulang terus sih? Susah banget lagi dibujuknya. Sayang, gimana kalau sekarang Kayla tidur siang dulu, baru habis itu kita pulang, ya? Aku nggak mau Sus, aku mau pulang sekarang. Aku mau dianterin pulang. Aku maunya sama Tante Pri daripada sama Sus Nina. Kayla denger gak sih? Kalau Sus Nina bilang tidur dulu ya tidur dulu. Sus Nina galak. Aku nggak suka kalau Sus Nina galak. Sayang. Sayang maafin Sus Nina ya. Sus janji gak akan galak-galak lagi kok sama Kayla. Sus ambilin es krim ya biar Kayla gak sedih lagi ya. Aku nggak mau Sus. Nanti biar Papa yang beliin Kayla es krim. Mana keluarga Kayla? Iya sayang, sebentar lagi keluarganya Kayla kesini kok. Sabar ya. Makasih ya, Pak. Hai, sayang. Selamat siang Mas, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Saya mencari tamu atas nama Nina Amelia. Dia nginep di sini. Dia itu babysitter yang bawa kabur anak asuhnya. Jadi intinya anak itu diculik sama dia. Menculik? Ya Mbak, ya. Dan ini fotonya. Ini namanya Kayla. Kayla ini diculik sama Nina. Ini kode bookingnya. Boleh kasih tahu saya nggak kamarnya di mana? Mohon maaf Mbak, Mas. Kami tidak bisa memberikan informasi apapun mengenai keberadaan tamu hotel kami. Ya tapi masa tamu ini udah nyulik anak kecil. Mbak tolong jangan mempersulit masalah ini. Saya bisa aja lapor polisi, tapi akhirnya pasti panjang sekali dan hotel juga akan kena pastinya nanti. Jangan Mbak, jangan. Baik, saya akan cari tahu dulu datanya. Sebentar ya Mbak ya. Tamu
Atas nama Nina Amelia. Dia menginap di lantai 2, kamar nomor 120 di dekat lift, Mbak. Pak Doni, Pak Security, boleh minta tolong, Pak? Ya Mbak, ada yang bisa kami bantu Mbak? Tolong antar mereka ke lantai 2, kamar nomor 120 ya. Yang di dekat lift itu, di lantai 2 ya. Katanya tamu di sana menculik anak kecil yang dibawanya. Baik Mbak. Mari Mas, Mbak, ikut kami. Sebentar. Sayang, kamu tunggu sini ya. Saya nggak mungkin lah. Aku nggak mungkin biarin kamu sendiri. Gimana kalau Nina berbuat jahat sama kamu? Kamu lupa? Dia pernah nyiram kamu pakai air keras. Udah, kamu mendingan tunggu di lobi atau enggak kamu tunggu di parkiran ya. Jangan sampai Nina sama Kayla ngeliat kita berduaan. Nanti usaha kita jadi sia-sia. Ya udah, kamu waspada ya. HP kamu tetap standby. Kalau ada apa-apa kamu tinggal hubungin aku. Iya, sayang. Ayo, Pak. Mari Mbak. Mari ikut kami. Bahkan mau beli baju aja sampai diikutin dan diawasin segala. Lebay banget sih. Bikin aku gak nyaman aja. Aku harus kabur dari Dania. Wah, lucu banget bajunya. Bagus deh. Mbak, fitting roomnya di mana ya? Oh, ada di sebelah sana, Kak. Oke, saya mau coba baju dulu ya. Halo? Kayla diculik sama Nina, Pak. Ya. Dania, kamu bisa ya bantu saya untuk cari Kayla? Bisa, Pak. Tapi Alisa gimana? Gak apa-apa saya tinggalin di mall sendirian. Jangan. Kamu tetap jagain dia. Karena nanti kalau kamu tinggalin dia, nanti dia lari lagi untuk cari bandar-bandar narkobanya itu. Jadi jangan ya, kamu jangan tinggalin dia. Oke, kalau gitu saya coba dulu untuk bujuk Alisa pulang. Lalu saya antar, nanti saya bantu cari Kayla. Ya begitu aja, itu lebih baik. Makasih Dania ya. Ya. Yes, akhirnya aku bisa lolos juga. Mbak. Jauh juga ya coba bajunya. Kamu kenapa ada di sini? Lebih baik kita pulang sekarang. Enggak, saya masih mau di sini, saya masih mau lihat-lihat. Kamu kalau mau pulang, pulang sendiri aja. Kalau aku terus ngikutin Alisa, aku nggak bisa bantu cari Kayla. Nina kan orangnya nekat. Kemarin aja dia coba nyiram Yasmin pakai air keras. Bukan nggak mungkin kalau sekarang dia nyakitin Kayla. Pokoknya kita harus pulang sekarang juga. Kamu kenapa ngatur-ngatur saya? Kamu itu dibayar sama papa buat jagain saya. Jangan kurang ajar dong. Kayla itu sekarang lagi diculik sama Nina.
Makanya kita harus pulang supaya saya bisa bantu cari Kayla. Nina nyulik Kayla? Itu orang kenapa sih? Kemarin dia mau nyelakain Yasmin, ya walaupun aku nggak peduli juga, tapi Kayla kan anak kecil, kenapa dia nyulik Kayla? Oke, lebih baik kita pulang sekarang ya. Bilang dari tadi kayak, ayo. Sayang, udah dong jangan cemberut kayak gini terus ya. Pak, tolong Bapak yang ketok ya. Saya ngumpet dulu supaya saya nggak kelihatan. Baik, Mbak. Siapa yang ketuk pintu ya? Kan gak ada yang tahu aku di sini. Itu Papa, Sus. Sus Nina juga nggak tahu. Sebentar ya, Sus lihat dulu. Ya, Sus. Room service. Ya, ada apa ya, Mas?